Oke, kita lanjutkan untuk menurunkan rumus ZI ya, menurunkan rumus ZI. Nah, setelah itu kita cari rumus ZO dan AV-nya. Oke, sebelumnya kita sudah mencari sampai sini. Yang paling bawah itu, yang paling bawah I II di situ, II sama dengan IB minus I aksen. Nah, itu didapatkan dari rumus KCL ini ya. Sudah kita bahas ini. Sama dengan IB, I aksennya tinggal memasukkan hasil dari ini. I aksen sama dengan minus beta IB kali RC plus RE kecil per RC plus RF. Nah, aslinya minus di sini karena nilai I aksennya minus maka jadi plus. Nah, oke. Kita selanjutnya kita sederhanakan dari yang panjang tadi kita sederhanakan yaitu dengan cara mengeluarkan IB. Tadi kan IB plus beta IB kali RC plus RE per RC plus RF. Jadi kita keluarkan IB-nya ini, kita keluarkan biar lebih simpel, biar lebih simpel. Kita lanjutkan saja sampai ketemu ZI-nya. Oke. Yang paling bawah itu sudah ketemu ZI-nya, tapi kita urut dari sini. Substituting for VI in the above equation for ZI leaves. Jadi kita kan sudah punya rumus ZI, yaitu sama dengan ini ZI sama dengan VI per II. Nah, dari situ hukum Ohm ya, hukum Ohm. VI kan tadi sudah kita temukan persamaannya yaitu IB dikali beta RE kan ya, sesuai yang ada di sini. Terus II sudah ada di sini ya, sudah ada rumusnya. II-nya IB kali 1 plus beta kali RC plus RE per RC plus RF. Nah, sudah ketemu antara persamaan II dan VI. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan di situ? Di sini persamaan ini kan ada sama-sama punya IB-nya ini. IB di sini juga IB. Bisa kita coret. Kedua IB ini bisa kita coret, maka IB-nya hilang. Jadi tinggal beta RE yang penyebutnya 1 plus beta kali RC plus RE per RC plus RF. Itu sudah sementara ini dulu untuk ZI. Ini kan cukup panjang ya, masih cukup panjang dibandingkan rumus atau rumus rangkaian yang lain atau konfigurasi yang lain. Selanjutnya coba kita sederhanakan lagi apakah bisa, yaitu since RC jauh lebih besar daripada RE kecil, dikarenakan nilai RC itu biasanya jauh lebih besar dari RE kecil, yang mana RC ini biasanya di bawah 10 kilo tetapi masih orde kilo ya, entah itu 4K7, 4,7 kilo atau 6K8. Nah, kurang lebih sekitar seginian. Nah, sedangkan RE ini cuma puluhan ohm. Puluhan ohm. Nah, ini satuannya sudah kilo ohm, ini beberapa puluh ohm saja. Biasanya nggak sampai 100 ohm biasanya ya. Nah, itu yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya, soal-soal yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya, nilai RE kecil ini nggak sampai 100 ohm. Rata-rata seperti itu. Nah, sehingga karena nilai RC jauh lebih besar daripada RE, maka RE-nya bisa kita hilangkan. Dari sini, karena nilai RC ini jauh lebih besar daripada RE, RE-nya bisa kita hilangkan ini. Nah, menjadi persamaan ZI seperti yang ada di bawah, yaitu ZI sama dengan beta RE per 1 plus beta RC per RC plus RF. Selanjutnya ini coba disimplifikasikan lagi dengan cara apa? Nah, di sini ada beta, di sini ada beta. Dengan cara saya kasih garis seperti ini ya. Yang pembilangnya ini saya kalikan dengan 1 per beta. Nah, maka betanya kan hilang di sini. Nah, betanya hilang. Betanya hilang. Selanjutnya di sini juga ada yang bawah
ini ya dalam kurung besar, saya kalikan dengan 1 kali 1 per beta. Maka yang ini betanya hilang, nah yang ini 1 beta, 1 per beta. Jadi hasil akhirnya seperti ini. ZI sama dengan di sini tinggal RE saja ya, betanya hilang di sini, per 1 di sini menjadi 1 per beta plus beta RC jadi RC saja, di sini betanya hilang, per RC plus RF. Nah, ini sudah final, rumus ZI-nya sudah final untuk rangkaian kolektor feedback, sudah ketemu ya. Oke, selanjutnya yang perlu kita tentukan di sini adalah ZO atau impedansi output dari rangkaian ekivalen ya, lebih tepatnya dari rangkaian ekivalen kolektor feedback. ZO. ZO if we set VI to 0 as required to define ZO. Jadi untuk menentukan ZO itu, jadi kita harus mengeset nilai VI sama dengan 0 atau menjadi 0. Jadi VI-nya kita nolkan. Nah, seperti ini. Sebagaimana yang ada pada rangkaian-rangkaian sebelumnya ya. The network will appear as shown in figure 5.47. Maka rangkaian ini akan menjadi seperti ini jika VI-nya sama dengan 0 volt. Jika VI-nya sama dengan 0 volt. Kita perhatikan VI-nya di sini. Karena dia 0, dia short dengan ground. Short, seperti ini. The effect of beta RE is removed. Karena ini short, langsung dengan ground, maka beta RE ini kan terparalel dengan 0 volt. Atau di sini kan tahanannya R-nya sama dengan 0 kan. R sama dengan 0 ohm. Jadi berapapun R yang ada di beta RE ini, karena dia terparalel dengan 0 ohm, yaitu short circuit yang ada di sini, maka beta RE ini sama dengan 0 juga, atau bisa kita buang. Nah, kita silang di sini beta RE-nya. And RF appear in parallel with RC. Nah, karena ini short, maka tinggal RF dan RC saja yang ada di sini. Beta IB-nya 0 ampere. Kenapa? Karena VI-nya sama dengan 0. VI-nya sama dengan 0. Kan untuk apa itu namanya? Karena VI 0, IB-nya arus basisnya juga sama dengan 0. Ya nggak mungkin kalau tegangannya 0 tiba-tiba muncul arusnya IB. Ini sudah saya jelaskan pada beberapa konfigurasi sebelumnya. Mungkin di fixed bias sudah ada. Jadi seperti itu. Oke, untuk beta IB-nya ini open ya, karena nilai IB-nya itu sama dengan 0 juga. Di sini IB-nya sama dengan 0 ampere. Karena VI-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Sehingga rumus ZO ini akhirnya menjadi ZO ekivalen dengan RC diparalel dengan RF, karena tinggal RF dan RC saja yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita bahas yang penguatan tegangannya AV. Nah, ini penurunan rumusnya cukup panjang ya. Coba kita lihat aja. Untuk AV, rumus dasar AV yaitu ini ya, AV sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu V output per, nggak bisa di sini. Oke, di sini aja. V output per V input. Nah, nanti akan kita turunkan rumusnya sehingga ketemu AV. Oke, kita berangkat dari rumus V output yang sudah dibahas tadi, yaitu V output sama dengan minus IO kali RC. V output sama dengan minus IO kali RC. Yaitu sama dengan, sudah dibahas ya sebelumnya, minus I aksen plus beta IB kali RC. IO-nya itu sama dengan I aksen plus beta IB.
IO-nya. Nah, ini didapatkan dari KCL tadi ya. Bisa Anda lihat di part yang pertama video sebelumnya. Selanjutnya untuk I aksen sendiri sudah kita turunkan tadi, sudah kita turunkan menjadi I aksen saja ya. I aksen saja itu sama dengan minus beta ini, minus beta IB kali RC plus RE per RC plus RF. Nah, ini punyanya I aksen. Nah, ini I aksen ya. Nah, seharusnya kasih kurung, nggak ada masalah. Ini I aksen ya. Terus beta IB-nya langsung ditulis plus beta IB di sini. Bawah plus beta IB. Oke. Yang panjang ini punyanya I aksen. Mulai minus beta IB kali RC plus RE per RC plus RF ini punyanya I aksen. Terus yang paling luar sendiri di sini adalah RC. Oke. Masih seperti ini rumusnya. Apakah bisa disederhanakan? Kita cek pada slide ini. Oke. Dari yang panjang tadi, dari rumus yang panjang tadi, V output sama dengan minus dalam kurung minus beta IB kali RC plus RE per RC plus RF plus beta IB kali RC. Nah, itu kan panjang ya. Di sini nggak ditulis, di sini tidak ditulis. Langsung ketemu penyederhanaannya saja. Tetapi coba perlu saya tulis di sini. Saya tulis dulu. Sebelum jadi ini, kita tulis ya. Kita tulis pada slide sebelumnya. Untuk rumus V output sama dengan minus panjang ini. Minus beta IB kecil dikali dengan RC plus RE kecil. RC plus mohon maaf, RE kecil ini. RE kecil per RC plus RF per RC plus RF. Nah, itu untuk I aksen ini punyanya I aksen tadi ya, plus beta IB kecil ya. Nah, yang paling luar di sini adalah RC. Oke. Dari sini coba kita keluarkan beta IB-nya saja. Beta IB. Nah, nanti seharusnya hasilnya seperti ini sama. Nah, V output sama dengan beta IB-nya ya tanpa minus ini ya, beta IB-nya saja. Jadi minus di sini masih tetap minus beta IB. Nah, ini masih tetap minus RC plus RE kecil per RC plus RF. Nah, beta IB kan ini ya, karena sudah dikeluarkan menjadi plus 1 kali RC. Nah, kita lihat kan sama dengan yang ada di sini. Minus beta IB. Nah, di sini satunya ditaruh di sebelah sini ya. Dipindahkan sini saja. Pindah saja. 1 minus RC plus R kecil. Anda lihat ada minusnya di sini. Di sini juga tetap ada minusnya. RC plus RE kecil per RC plus RF kali RC besar. Nah, di sini sama dengan yang ada di sini. Oke. Dari situ ini kan V output. Nah, terus rumus dasar AV kan seperti ini. AV sama dengan V output per V input. Sedangkan persamaan V input tadi sudah kita dapatkan, yaitu beta RE kali IB. Nah, pada video sebelumnya sudah ada beta RE kali IB. Nah, V outputnya kita tulis ulang. Yang ini kita tulis ulang di sini. Kita tulis ulang. V inputnya di sini. Nah, dari sini kan ada kesamaan antara rumus V output dan V input, yaitu beta dan IB. Beta dan IB-nya bisa kita hapus, kita hilangkan di sini. Yang untuk V output yang atas ini. Dan yang bawah beta IB-nya juga kita hilangkan di sini.
Kita hilangkan, di sini juga kita hilangkan. Jadinya lebih simpel kan ya, lebih simpel. Nah, yang penyebutnya tinggal RE saja. Nah, tinggal RE. RE ini saja kan ya yang penyebutnya. Nah, ini bisa kita taruh di sini. Nah, naik ini di sini. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya maka yang terluar di sini tinggal minusnya saja kan ya. Tinggal minusnya saja. Minus di sini. Terus yang dalam ini, yang dalam kurung besar ini tetap ya 1 minus RC plus RE kecil per RC plus RF. Nah, yang paling luar yang awalnya RC karena RE kecilnya pindah di sini menjadi pembagi, maka RC per RE. RE ini dari yang bawah ini. Punyanya V input. Nah, setelah saling mengeliminasi di sini, hasilnya menjadi jauh lebih simpel seperti ini. Oke, for RC jauh lebih besar dari RE seperti yang sebelumnya. Untuk nilai RC nilainya pasti jauh lebih besar dari RE ya, karena ini cuma puluhan ohm, ini ordernya sudah kilo ohm. Maka RE ini bisa kita hilangkan. Dengan kondisi seperti ini. RE bisa kita hilangkan. Jadi rumus AV adalah minus. Ada minusnya ya. 1 minus RC per RC plus RF kali RC per RE. Nah, ini rumus AV-nya. Apakah bisa kita sederhanakan lagi? Ternyata masih bisa. Nah, kita lihat di sini. 1 minus ini, angka 1 ini bisa kita buat agar penyebutnya sama ya. Bisa kita buat menjadi RC plus RF per RC plus RF. Coba kita lihat dari sini. Angka 1 ini agar untuk menyamakan penyebut kita ubah menjadi RC plus RF per RC plus RF. Nah, ini kan kalau diseperkan kan yang atas dan yang bawah ini kan hasilnya sama dengan 1, sama saja. Jadi untuk menyederhanakan saja. Oke, kita tulis ulang di sini AV sama dengan minus dalam kurung penyebutnya langsung kita samakan ya. Di sini kan RC plus RF per RC plus RF minus RC per RC plus RF. Aslinya kan seperti ini. Nah, kali yang paling luar RC per RE kecil. Aslinya kan seperti ini dan bisa digabung menjadi seperti ini. Nah, bisa digabung. Penyebutnya ini karena sama kan ya. Nah, di sini sama-sama ada RC-nya. Di sini ada RC, di sini ada RC. Maka bisa dicoret. Nah, sama halnya seperti ini, ada RC dicoret, ada RC dicoret. Dan ini pembilangnya tinggal RF saja tadi. RF per RC plus RF gitu. Maka AV sama dengan minus RF per RC plus RF kali RC per RE yang paling luar ini. Nah, kan sudah menjadi lebih sederhana seperti ini. Dan untuk nilai RF jauh lebih besar dari RC. Oke, biasanya nilai RC kan di bawah 10 kilo ohm. Nah, anggap saja tadi 4K7 atau 6K8. Nah, untuk nilai RF ini biasanya ratusan kilo ohm. Maka di sini wajar dituliskan RF jauh lebih besar dari RC. Nah, RF ini nilainya hampir sama dengan RB. RB kan biasanya kita menggunakan di atas 100 kilo ohm. Entah itu 240 atau 330 atau 470 kilo ohm. Sedangkan di sini biasanya di bawahnya 10 kilo ohm. Maka dengan kondisi seperti itu, nilai RC ini bisa kita hilangkan. Karena nanti hasil di sini dengan kondisi seperti ini itu hasilnya 1 per
1,000 sekian. Nah, jadi seperti itu. Hasilnya kan ekuivalen dengan 1 atau 0,99 sekian. Nah, hasilnya kan ekuivalen dengan 1. Jadi rumus akhir dari AV ini ekuivalen dengan minus RC per RE saja. Nah, Anda boleh menggunakan ini nanti jika di sini tidak memenuhi, tetapi kebanyakan kasus hal ini memenuhi. RF jauh lebih besar dari RC ini memenuhi. Kebanyakan kasus real itu ini memenuhi. Nah, jadi Anda bisa menggunakan rumus yang paling sederhana ini. AV ekuivalen dengan RC minus RC per RE. Jangan lupa minusnya di sini, ada minusnya. Minus RC per RE kecil. Itu. Seandainya ini tidak memenuhi, maka Anda bisa menggunakan rumus ini. Jadi seperti itu. Tetapi mayoritas memenuhi, Anda bisa menggunakan rumus yang paling bawah, yang paling simpel. Oke, phase relationship, hubungan fasenya antara input dan output. The negative sign of equation 5.52 indicates a 180 degree phase shift between V output and V input. Jadi tanda negatif pada persamaan sebelumnya ya, 5.52 atau 5.53 juga sama ya. Yang persamaan 5.52 itu AV ya, persamaan AV sama dengan minus RF per RC plus RF dikali dengan RC per RE kecil. Nah, tanda minus ini menunjukkan ada perbedaan fase atau pergeseran fase sebesar 180 derajat antara tegangan input dan tegangan outputnya. Anggap saja tegangan inputnya fasenya positif, maka outputnya menjadi negatif. Jadi seperti itu. Mirip-mirip dengan sebelumnya yang fixed bias, voltage divider, emitter bias. Jadi seperti itu mirip. Kecuali yang emitter follower itu mungkin dengan common base ya. Emitter follower dan common base itu output tegangannya sefase dengan output dengan input tegangannya. Untuk yang sekarang kita bahas, kolektor feedback ini antara input dan outputnya perbedaan fasenya sebesar 180 derajat. Mirip-mirip dengan yang fixed bias. Oke. Pada video selanjutnya akan kita bahas effect of RO, pengaruh dari RO, resistansi output. Nah, ini cukup banyak ya rumusnya ya, nanti di situ ada penyederhanaan. Oke, karena pembahasannya cukup panjang akan kita pisah pada video selanjutnya. Oke, untuk pengaruh RO ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.